Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis riwayat dari Imam Muslim nomor hadis 2999. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Menakjubkan di sini Rasul takjub dalam artian positif, sehingga urusan seorang mukmin ini sangat mengagumkan sekali. Inna amrohu kullahu khairun, seluruh urusannya orang mukmin itu semuanya baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin, dan keadaan seperti ini tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang mukmin saja. Artinya orang kafir tidak mungkin mendapati kondisi seperti ini, di mana seluruh urusannya adalah kebaikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, in asobathu sarra'u syakara fakana khairal lahu, jika dia tertimpa kenikmatan atau kebaikan maka dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Wa in asobathu dzarra'u, dan sebaliknya, kalau orang mukmin ini tertimpa musibah, sabaro, maka dia bersabar, fakana khairal lahu, maka sabar itu pun juga baik baginya. Dari hadis ini beberapa faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa orang mukmin ini dalam seluruh urusannya isinya kebaikan. Isinya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya orang ketika di dunia itu dia memang harus menghadapi tiga perkara, di mana tiga perkara ini tidak mungkin bisa dihindari. Pertama, kita harus menghadapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ini harus dikerjakan. Yang kedua, kita harus menghadapi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana larangan ini harus ditinggalkan. Dan yang ketiga, kita harus menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini harus kita terima dengan ridho. Makanya dulu pernah kita bahas, orang mukmin bisa masuk surga syaratnya dia harus sabar dalam tiga perkara ini. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar menghadapi takdir. Maka ketika orang mukmin dalam kondisi yang pertama, asobathu sarra'u, dia tertimpa kenikmatan, dapat rezeki yang banyak, kemudian mendapati fisiknya sehat, agamanya juga baik, maka orang mukmin ini dia akan bersyukur. Dan syukur juga termasuk ibadah. Maka dia bisa masuk surga dengan ibadahnya berupa syukur terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, tidak semua orang mukmin mendapat kenikmatan. Sebagian mukmin ditakdirkan Allah untuk mendapatkan musibah. Mungkin tubuhnya sakit, mungkin kesulitan keuangan, apapun musibahnya. Tetapi yang namanya mukmin, walaupun tertimpa musibah, dia punya ladang amal soleh yang baru, yaitu sabar. Sabar terhadap musibah, dan dengan sabar itulah dia nanti juga akan masuk surga. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah ditanya, lebih baik mana orang mukmin yang penuh dengan kenikmatan kemudian dia bersyukur, atau orang mukmin yang penuh dengan penderitaan dan musibah kemudian dia bersabar? Maka jawaban beliau adalah, kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, maka lihat saja mana yang lebih bertakwa.
Kalau yang lebih bertakwa adalah orang yang penuh dengan kenikmatan, berarti dia lebih baik. Tapi kalau yang lebih bertakwa adalah orang yang mendapatkan musibah dan penderitaan, berarti dia yang lebih baik. Jadi standarnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang kaya atau miskin, yang bahagia atau sengsara, tetapi yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini juga berupa anjuran perintah untuk tetap sabar. Karena yang namanya manusia memang dominannya musibah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah sudah menas dalam firman-Nya. Laqad khalaqnal insana. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Maka sejak lahir sampai mati manusia memang lebih dominan berada dalam kondisi susah payah. Maka agar kondisi musibah, susah dan payah ini tetap dapat pahala dari Allah, kewajiban kita adalah sabar. Bagaimana caranya agar kita sabar? Cara sabar itu satu saja, yaitu kita harus memiliki hati yang ridho terhadap apapun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci agar orang bisa sabar. Dia harus punya hati yang ridho terhadap apapun ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun, baik itu takdir dalam masalah kesehatan, dalam masalah keuangan, dalam masalah hubungan dengan orang lain. Ridho, pasrah sepenuhnya bahwa ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita bisa ridho? Namanya orang pasti manusiawi, akan berat merasa ridho terhadap takdir Allah yang berupa kejelekan bagi kita. Maka caranya agar kita bisa ridho pasrah terhadap apapun takdir Allah adalah kita harus meyakini bahwa takdir Allah itulah yang terbaik untuk kita. Apa dalilnya atau buktinya bahwa takdir Allah untuk orang mukmin itu adalah yang terbaik untuk kita, untuk agama kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita? Dalilnya adalah Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Ajibtu lil mu'min." Saya heran dengan kondisi orang mukmin. "Innahu la yaqdi lil mu'mini qada'an." Tidaklah Allah menetapkan takdir terhadap seorang mukmin dengan satu ketetapan, illa kana khairul lahu, kecuali itulah yang terbaik untuknya. Padahal yang paling paham, paling tahu, yang paling baik untuk kita ternyata bukan kita. Yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita, apakah sehat atau sakit, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu berapa kadar harta yang terbaik diberikan kepada kita, Allah yang paling tahu. Sehingga hari ini ketetapan apapun itu adalah terbaik untuk kita. Jatah rezeki kita hari ini itulah yang terbaik untuk agama kita. Kalau ditambah malah justru merusak agama kita. Sebaliknya kalaupun dikurangi juga akan merusak. Maka yang pas adalah apa yang telah ditakdirkan Allah untuk kita hari ini. Maka dengan cara ini kita mudah-mudahan bisa menguatkan kesabaran kita. Pertama, kita yakin bahwa takdir Allah ini memang yang terbaik untuk kita. Yang kedua, kita ridho sepenuhnya apapun ketetapan Allah memang sudah ditetapkan oleh Allah. Insya Allah dengan cara seperti ini kita bisa sabar, sehingga walaupun tertimpa musibah tetapi asal sabar, maka itu nanti jadi kebaikan untuk kita juga. Ada dua ayat ini kalau betul-betul kita hayati maknanya, orang akan lebih mudah menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Apapun yang menimpa kalian dari musibah,
baik itu di muka bumi atau musibah yang menimpa diri kalian langsung, kecuali itu sudah tertulis di dalam takdir sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi satu ayat ini menerangkan apapun musibah yang menimpa kita sudah ditulis takdirnya sebelum Allah menciptakan makhluknya. Kemudian ayat berikutnya Allah melanjutkan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kami terangkan takdir seperti ini agar kalian tidak bersedih terhadap apa-apa yang luput dari kalian. Kalau ada yang luput dari kenikmatan, tidak usah bersedih. Sebaliknya wala tafrahu bima atakum, juga jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kalian, karena semuanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau misalnya sudah terlanjur atau mungkin kita sudah mendapatkan satu musibah, agar bisa lebih mudah kita sabar terhadap musibah ini, petunjuk Rasul juga jangan sampai mengatakan seandainya tadi saya tidak melakukan itu, tentunya saya tidak kena musibah. Seandainya tadi saya tidak keluar rumah, tentunya tidak akan kena musibah di jalanan. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Rasulullah pernah memberikan peringatan yang seperti ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana beliau bersabda, wa in asobaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Rasul mengatakan, jika kalian tertimpa musibah, jangan sampai kalian mengatakan seandainya tadi aku melakukan ini, tentu tidak akan kejadian yang seperti ini. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tetapi yang betul katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini semua sudah takdir dari Allah, dan apapun yang diinginkan Allah pasti terjadi. Kemudian Rasul menyebutkan, fa in lau taftahu amala syaitan, karena ucapan seandainya tadi itu akan membuka pintu setan untuk menggoda kita. Ucapan-ucapan seandainya menyesali yang sudah terjadi, ungkapan seandainya tadi akan membuka masuk setan untuk menggoda diri kita. Padahal setan itu tidak usah dibuka, dia sudah masuk langsung menggoda kita, apalagi kalau dibukakan pintunya. Maka ucapan seandainya ini termasuk larangan dari Allah, dari Rasulullah. Maka setiap takdir kita yakin ini yang terbaik, kemudian kita ridho terhadap takdir ini, maka kondisi seorang mukmin kalaupun tertimpa nikmat dia syukur dan itu baik, bisa menyebabkan dia masuk surga. Tapi kalaupun dia tertimpa musibah, dia bisa sabar dan itu pun dia akan masuk jannah. Terakhir Umar bin Khattab pernah mengatakan, besok pagi saya tidak peduli bagaimana kondisi saya, apakah termasuk orang yang mendapat nikmat atau mendapat musibah, karena dua-duanya baik. Kalaupun dapat musibah saya bisa sabar, kalaupun dapat nikmat saya bisa bersyukur, dan kedua-duanya adalah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian satu hadis yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.